Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Fajar Apriliansyah dengan NIM 12270-120. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai definisi ruang vektor secara formal. Kemarin atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ruang vektor yaitu himpunan vektor yang memiliki operasi penjumlahan vektor dan kali skalar yang bersifat tertutup dan memenuhi 8 aksioma. Yang mana 8 aksioma ini kita bagi jadi dua. Yang pertama yaitu sifat terhadap penjumlahan vektor, dan yang kedua yaitu terhadap kali skalar. Nah, kita sekarang akan menjelaskan secara formalnya. Nah, komutatif di sini, komutatif maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ketika kita misalkan mempunyai vektor A dan kita punya vektor B, misalkan ya. Misalkan kita punya vektor A dan vektor B. Nah, ketika vektor A ditambah dengan vektor B, ini sama saja dengan vektor B kita tambah vektor A. Nah, gitu. Yang kedua itu asosiatif. Gini aja ya. Misalkan kita punya vektor untuk asosiatif. Misalkan kita punya vektor A, B, dan C gitu. Nah, ketika kita menjumlahkan vektor A dengan vektor B, lalu dijumlahkan dengan vektor C, ini sama saja dengan kita menjumlahkan vektor B dan vektor C terlebih dahulu gitu. Gini misalkan, si vektor A dan vektor B kita jumlahkan lebih dahulu, lalu kita tambah dengan vektor C gitu. Nah, hasil dari ini sama aja, kita itu menjumlahkan vektor A ditambah dengan kita menjumlahkan vektor B dan vektor C juga gitu. Misal kayak ini kan vektor A sama vektor B yang dijumlahkan, di sini vektor B sama vektor C, itu sama aja gitu. Yang selanjutnya itu ada unsur nol. Apa itu unsur nol maksudnya? Maksudnya gini, ketika kita punya vektor A gitu, katakanlah punya vektor A, ketika kita tambahkan dengan 0, maka hasilnya adalah vektor tersebut gitu. Nah, gitu. Yang selanjutnya itu ada unsur inverse. Maksudnya apa ada unsur inverse? Katakanlah kita punya vektor A. Itu artinya ketika vektor A ini ditambahkan dengan inverse-nya. Inverse dari A apa? Min A. Maka hasilnya adalah 0. Nah, udah gitu ya. Yang selanjutnya yaitu terhadap kali skalar. Yang pertama itu distributif terhadap jumlah vektor. Oke, kita misalkan dulu. Misalkan kita punya alfa dan beta yang merupakan, misalkan ya, kita punya alfa dan beta merupakan skalar. Lalu kita punya vektor A dan vektor B. Ya, gitu ya. Yang pertama itu distributif terhadap jumlah vektor. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika kita punya skalar yang dikalikan dengan jumlah vektor, kita jumlahkan nih, vektor A ditambah vektor B, itu sama aja kita mengalihkan skalar ini terhadap A terlebih dahulu,
kita kalikan nih. Skalar dikali A ditambah skalar dikali B. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi ketika kita misalkan si A plus si B dulu, baru dikali skalar. Nah, itu sama aja kita kali si skalar dengan A ditambah skalarnya dikali sama B gitu. Yang kedua itu distributif terhadap jumlah skalar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini. Tadi kan yang dijumlah itu vektornya. Nah, sekarang dibalik, yang dijumlah itu skalarnya. Kita punya skalar A ditambah skalar beta gitu, alfa tambah beta. Anggaplah, bukan anggap, kita misalkan si alfa sama beta ini adalah skalar gitu. Adalah skalar. Ketika kita menjumlahkan skalar A ditambah skalar beta, lalu hasil si jumlah ini kita kali dengan A, itu sama aja kita mengalihkan si skalar alfa dengan A terlebih dahulu ditambah dengan beta kita kalikan dengan A gitu. Jadi si alfa kita tambah beta gitu, terus hasil penjumlahan skalar yang di sini kita kalikan dengan vektor A, itu sama aja kita mengalihkan si skalar alfa terlebih dahulu dengan A, lalu kita tambah si skalar beta yang dikalikan dengan A gitu. Yang selanjutnya asosiatif terhadap kali skalar. Maksudnya apa? Tadi kita sudah memisalkan bahwa kita punya alfa dan beta adalah skalar gitu. Kita misalkan punya vektor A. Kita punya vektor A. Ketika kita punya alfa sebagai skalar, lalu beta kita kalikan dengan alfa. Nah, itu sama dengan kita kalikan terlebih dahulu si alfa dengan beta, lalu hasil kali ini kita kalikan dengan alfa, dengan A, vektor A. Jadi misalkan kita punya skalar alfa sama skalar beta. Kita punya vektor juga, ini tuh vektor A tuh vektor. Si vektor A itu dikalikan dengan beta. Nah, lalu hasil dari perkalian skalar beta dengan alfa yang dikalikan lagi dengan skalar alfa, itu sama aja kita mengalihkan terlebih dahulu si kedua skalar ini, si skalar A dan skalar beta. Terus si skalarnya itu kita kalikan dengan vektor A, itu sama aja gitu. Yang selanjutnya itu adanya nilai 1. Maksudnya nilai 1 di sini apa? Maksudnya gini. Misalkan kita punya vektor A. Ketika kita kalikan vektor A dengan 1, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri gitu. Oke, demikian ya penjelasan saya mengenai ruang vektor secara formal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.